Hampir sepekan topik Fufu Fafa menjadi pembahasan netizen di media sosial khususnya Twitter. Bahkan Fufu Fafa trending di Twitter dan dibahas sebanyak 90.000 postingan. Pasalnya akun Fufu Fafa tersebut diduga kerap menulis ujaran kebencian terhadap sosok presiden terpilih dalam pemilu 2024 Prabowo Subianto. Banyak yang menduga Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih ya, jadi belakangan ini viral akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Kaskus itu forum online ya kawan, tempat orang yang berdiskusi, berbagi, jual beli dan sebagainya. Nah, si Fufu Fafa ini ya sering ngatain Pak Prabowo di situ. Banyak banget ya jejak digitalnya dikumpulin sama netizen. Kenapa netizen tiba-tiba ngincer Fufu Fafa? Emangnya gak ada kerjaan netizennya ya? Ada aja kelakuannya. Dan sekarang jadi viral dan trending kawan ya. Banyak netizen bilang ya bahwa akun Fufu Fafa ini miliknya Mas Gibran. Karena pas dicek, Fufu Fafa itu bilang kalau identitas aslinya dia itu namanya Reka Genarli. Tapi dia gak bisa login karena lupa passwordnya. Akun Cilipari Catering juga bilang kalau dia gak bisa login ke akun Raka Genarli. Berarti yang punya Fufu Fafa ini sama Cilipari Catering ini orang yang sama dengan dua akun. Nah, si Cilipari Catering ini adalah catering punyanya Gibran. Makanya netizen langsung kayak detektif itu tuh ya nyatuin petunjuknya. Nah, si Fufu Fafa ini juga ngaku kalau Twitternya dia itu bernama underscore RKBRN. Pas dicek jejak digitalnya, Kaisang pernah ngucapin selamat ulang tahun buat ibu dan mas underscore RKGBRN. Kok bisa ya sama namanya? Maka banyak orang mengambil kesimpulan kalau Fufu Fafa ini adalah miliknya akunnya Mas Gibran. Sampai sekarang sih belum ada konfirmasi sih. Belum ada konfirmasi apapun dan semua cuma dengan dugaan-dugaan netizen aja. Tapi mungkin gak sih wakil presiden terpilih kita, Mas Gibran ternyata dulu menghina-hina presiden terpilih kita Prabowo. Soal si Fufu Fafa ini ya, memang luar biasa gila sih menurut saya. Kalau kita lihat postingannya, ini di luar biasa sadisnya. Menghina dengan begitu begisnya, sadisnya dengan kata-kata yang begitu rendah ya. Anak Prabowo dibilang homo lah, video blue filmnya keponakan Prabowo lah, segala macam dan hal sampai hal-hal yang menyerang pribadi, menyerang personal. Gila sih kalau menurut saya. Tapi yang herannya adalah para pendukung Pak Prabowo ini kok seperti diam saja ya. Nggak ada satupun dari mereka yang menuntut untuk diungkapkan siapa Fufu Fafa ini. Dulu sejak Jokowi jadi DKI 1 sampai jadi RI 1, Gibran sama Kaisang ini selalu bisa merespon hal-hal negatif bahkan hoax sekalipun yang mengarah kepada mereka. Ini malah mereka bisa gunakan menjadi benefit, penarikan menjadi magnet. Mereka meresponnya dengan ringan kawan, santai dan bahkan digunakan bagi keuntungan mereka gitu. Nah, tapi untuk dua isu ini, private jet pribadi dan Fufu Fafa ini kok mereka itu seperti terkunci ya mulutnya ya. Nggak ada respon. Baik berupa candaan atau apapun seperti dulu lagi. Kenapa ya mereka berdua kok sepertinya bungkam gitu lah. Tapi akhirnya sesuai dengan dugaan ya keluar juga respon Mas Gibran. Ya jawabannya tetap singkat dan nggak jelas. Jawabannya tanyakan aja pada yang punya akun Fufu Fafa. Ya sesuai dengan kapasitas isi kepalanya ya. Tanyakan aja kepada yang punya akun Fufu Fafa. Jadi bingung sendiri ya. Ini Gibran tahun 2014 dan tahun 2024 sebenarnya orang sama nggak ya? Nah, padahal kalau kita lihat ya, bukti-bukti ya sudah jelas, bahkan sangat jelas mengarah ke sana ya. Tapi percayalah, ujung-ujungnya dia akan ngaku kalau akun saya itu dihack, diblokir sama orang, kena blok sama hacker. Nah, tapi anehnya adalah respon atau reaksi dari istana bingung juga kayaknya. Kenapa sampai istananya sampai repot-repot memberikan respon soal ini? Ini kan seolah-olah ya kalau kita lihat ya, gejala yang biasa terjadi sepertinya tanda tanya akan ada orang random gitu ya, pemilik akun Fufu Fafa ini yang akan dimunculkan ntar. Ya mungkin itu ODGJ atau mungkin orang random gitulah ya, sebagai pengganti akun pemilik Fufu Fafa. Ya ntar mungkin ada yang dikorbankan mungkin ya. Ya mungkin setidaknya orang yang jadi ODGJ 3 bulan ke belakang lah sebelum Fufu Fafa ini viral. Nah, jika langkah ini yang dipilih oleh pemerintah sebagai SKP plan, maka yang mungkin
Itu langkah yang akan dianggap cerdas bagi para pendukung mereka yang kemudian dengan begitu bodohnya mereka percaya begitu saja. Dihack, cari penggantinya, ditersangkakan, dan yang mengganti itu, yang dimunculkan itu dapat uang. Tapi kalau pemikiran saya ya, nggak, ya mungkin saja, bahkan yang akan diskandariokan ya bukan ODGJ gitulah. Menurutku itu tadi, ada yang akan dimunculkan dan siapa saja yang mau diplot sebagai hatersnya atau penggantinya, sebagai pengganti milik admin Fufufafa ini, pemilik akun Fufufafa ini. Lalu ditangkap berdasarkan pelacakan dari tim cyber Mabes Polri dan sebagainya. Lalu dirilis ke masyarakat sebagai Fufufafa gitu. Ya mungkin bisa jadi gitu belakang harinya. Dihack, dikabarkan dihack, dimunculkan penggantinya, ditangkap, dan yang jadi penggantinya dapat uang. Bisa jadi. Itu kan opsi saya, belum tentu saja benar ya. Kita jangan. Apalagi ya sekarang ya penggantinya itu kalau dapat uang ya. Sekarang banyak pengangguran ya. Banyak lah yang ingin pekerjaan dapat uang dengan mudah. Mungkin yang mau ya banyak yang mendapatkan menjadi pengganti pemilik Fufufa ini. Tapi kayaknya ya, sepertinya yang berwenang sedang mempersiapkan segalanya, alat bukti dan kondisi agar bisa mengarahkan ke pemain pengganti kayaknya, untuk pemilik Fufufa ini. Salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.